Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurul Utami, NPM 2302018 dari kelas 3A Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Nopi Rahayu Eskom Mkom. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan konsep dasar Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Apa itu konsep dasar sistem informasi? Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sederhananya, sistem informasi adalah suatu sistem membantu kita mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, komponen utama sistem informasi. Perangkat keras atau hardware, komputer, perangkat input atau keyboard atau mouse, perangkat output, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan, hard disk, perangkat lunak, software, sistem operasi aplikasi, misalnya Microsoft Word, Excel, dan basis data. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu teknologi informasi. Penerapan teknologi untuk mengelola dan memproses informasi. Teknologi informasi mencakup berbagai macam perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengakses, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi. Aspek fokus pengelolaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat dan teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi. Cangkupan lebih luas mencakup orang, prosedur, dan data lebih sempit, fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya adalah contoh teknologi informasi. Komputer, laptop, desktop, tablet, smartphone. Perangkat jaringan, router, switch modern, perangkat lunak, sistem operasi aplikasi, database, internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, cloud computing, penyimpanan data dan aplikasi di server jarak jauh. Baiklah, selanjutnya ada contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem informasi akuntansi mengelola data keuangan perusahaan. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia (SDM) mengelola data karyawan. Sistem informasi penjualan mengelola data penjualan produk. E-commerce sistem jual beli online. Sistem informasi perpustakaan mengelola data dan pinjaman. Manfaat sistem informasi meningkatkan efisiensi, otomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan akurasi, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang relevan dan terkini. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuannya. Teknologi informasi menyediakan alat dan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem informasi. Fungsi utamanya adalah input, mengumpulkan data dari berbagai sumber, pemrosesan pengelolaan data menjadi informasi yang bermakna. Output, menyajikan informasi pada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami. Sistem. Berikut inilah gambar bagan dari sistem informasi dan teknologi, bisa dipahami di gambar. Baik, selanjutnya adalah sistem informasi dan teknologi informasi saling terkait erat. Teknologi informasi menyediakan alat yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem informasi pada gilirannya. Manfaat teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh sistem informasi dalam industri tertentu, misalnya perbankan, kesehatan. Peran sistem informasi dalam mendukung bisnis, tren terbaru dalam teknologi informasi. Baiklah, kita akan lanjut ke judul kedua, yaitu peran sistem dan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Peran sistem dan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Sistem dan teknologi informasi atau TI telah menjadi tulang punggung
bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis di era digital ini. Perannya begitu signifikan dalam mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Berikut adalah beberapa peran utama sistem dan TI dalam dunia bisnis. Di sini kita bisa melihat ada bagian informasi, sistema, dan teknologi. Bisa dipahami dengan kita melihat gambarnya. Baiklah, keamanan cyber dalam bisnis. Bagaimana melindungi data perusahaan dari ancaman cyber? Cloud computing. Manfaat dan tantangan menggunakan cloud computing dalam bisnis. Artificial intelligence. Penerapan AI dalam bisnis seperti chatbot, analisis sistem, dan prediksi. Internet of Things atau IoT. Bagaimana IoT menggunakan cara bisnis beroperasi. Ini adalah contoh dari CPU, contoh gambarnya ada CPU sama komputer. Terus contoh penerapan TI dalam bisnis. E-commerce, platform online untuk menjual produk dan layanan. Sistem ERP, sistem untuk mengelola seluruh operasi bisnis termasuk keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. CRM, sistem untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Analisis data, penggunaan alat seperti business intelligence dan big data untuk mengelola data. Cloud computing, penyimpanan data dan aplikasi di server jarak jauh. Kecerdasan buatan atau AI, penggunaan AI untuk otomatisasi tugas analisis data dan pengambilan keputusan. Ini adalah contoh gambar dari hardware, perangkat keras. Ada mouse, ada printer, sama ada keyboard. Baiklah, kesimpulan dari materi tadi adalah sistem informasi dan teknologi informasi, sebuah gambaran umum. Sistem informasi merupakan suatu sistem terintegrasi yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan data jaringan dan manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi memainkan peran yang sangat krusial dalam dunia bisnis modern. Beberapa peran utama meliputi peningkatan efisiensi, otomatisasi proses bisnis, pengurangan kesalahan manual, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Dalam era digital saat ini, sistem informasi dan teknologi informasi telah menjadi tulang punggung bagi keberhasilan bisnis. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi ini secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan kata lain, sistem informasi dan teknologi informasi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan telah menjadi bagian integral dan strategi bisnis yang sukses. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.